Ini adalah cara yang mudah untuk membaca candlestick untuk pemula. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel, dan hari ini kita masuk ke technical lagi teman-teman ya. Jadi gue akan bahas tentang technical lagi di sini, yaitu tentang candlestick teman-teman ya. Dan ini bisa dipakai untuk kalian yang tradingnya di saham maupun di forex ya. Jadi kedua-duanya bisa dipakai. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading ya, baik itu saham maupun forex, kalian bisa ikut grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan bisa langsung join. Kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu sesuatu teknik yang paling penting dalam technical analysis, yaitu adalah candlestick teman-teman ya. Dimana candlestick itu merupakan representasi harga yang bentuknya itu visual. Jadi dia ditranslate menjadi sebuah bentuk visual yang ditaruhnya di grafik teman-teman ya, dan itu bisa menganalisa kita bahwa memberikan kita info bagaimana pergerakan harga dalam market, dan juga kita bisa melihat pola-pola yang terjadi di dalam candlestick tersebut teman-teman. Dan memang untuk orang awam teman-teman, atau orang baru mulai trading ya, mempelajari candlestick ini sedikit ribet teman-teman ya, karena kan pasti bingung ya, ini apa nih bentuknya batang-batang kok seperti ini, terus ada lidi-lidinya juga seperti apa, seperti itu ya. Jadi banyak orang awam bingung. Nah hari ini gue akan bahas candlestick ini secara simple, dan juga mungkin video ini akan singkat aja teman-teman ya, dengan bahasa yang semudah mungkin kalian terima teman-teman ya. Jadi gue akan mulai dari basicnya banget, yaitu komponen-komponen yang ada di candlestick, sampai gimana kalian bisa membaca candlestick ini dan interpretasikan artinya di dalam market itu seperti apa. Oke teman-teman, gue langsung mulai aja. Kalian bisa langsung lihat di monitor teman-teman ya. Jadi pertama yang kalian harus tahu itu adalah komponen dari si candlestick itu sendiri ya. Jadi seperti yang di monitor ini ya, kalian bisa melihat ada dua warna candlestick teman-teman ya. Yang pertama itu adalah warna merah yang ada di sebelah kiri teman-teman ya. Itu artinya adalah ketika kalian melihat candlestick warna merah seperti ini, itu berarti menunjukkan harga itu adalah turun ya. Pada saat candlestick itu terjadi, itu berarti harganya turun. Sedangkan kalau misalnya candlestick yang berwarna hijau seperti sebelah kanan ini teman-teman, ini berarti menunjukkan ketika terjadinya harga atau ketika terjadinya candlestick yang ini, yang warna hijau ini, berarti ini mengindikasikan bahwa harganya itu sedang naik dari harga opennya. Oke, kemudian cara kalian teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau trading atau mau menganalisa candlestick ini dengan bentuk candlestick ya, itu kalian bisa setting dulu ya. Kalau misalnya di saham, kalian bisa menuju ke trading view, dan kemudian kalian bisa ganti settingan harganya itu ke candlestick dulu, biar bentuknya tuh seperti ini, kotak batang-batang seperti ini gitu ya. Karena kadang-kadang ada sekuritas atau ada charting tools yang basicnya atau defaultnya itu, atau yang biasanya ya, yang pas dibuka itu defaultnya itu dia nggak candlestick, dia itu ada yang line chart, ada yang bar chart gitu ya. Jadi kalian mesti ganti dulu ke candlestick. Nanti caranya gue akan jelasin, tetapi untuk yang gue jelasin sini caranya itu kebetulan di forex teman-teman, tapi kalian juga bisa aplikasikan di saham ya. Nah untuk di forex gampang ya, MetaTrader 4 ya, kalian bisa ubah charting stylenya itu menjadi candlestick sangat mudah. Nanti gue tunjukin di chartnya langsung teman-teman. Oke. Nah gue lanjut teman-teman ya. Jadi seperti tadi ya, bahasa pertama, kalau merah itu berarti harganya turun, kalau hijau itu warnanya berarti harga naik. Itu paling basic, paling simple. Nah sekarang gue masuk ke komponennya teman-teman ya. Jadi di komponen candlestick ini ada 4 teman-teman ya, baik itu yang bearish maupun yang bullish ya. Bearish ini adalah dengan kata lain ketika candlenya turun yang warna merah, ini gue sebutnya dengan kata lainnya adalah bearish. Kalau misalnya yang hijau ini yang tendensi naik, gue sebutnya dengan kata bullish teman-teman ya. Jadi yang bearish dan bullish ini masing-masing memiliki 4 komponen ya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat, pertama itu ada harga open teman-teman ya. Harga open di sini yang gue lingkarin yang merah ya. Jadi harga open ini adalah harga ketika marketnya buka ya. Jadi marketnya buka. Nah ketika market buka teman-teman ya, itu dia akan dibuka dengan harga open ini dengan suatu level tertentu. Nah kalau misalnya candlenya bearish, itu harga opennya pasti lebih tinggi daripada harga close-nya, atau harga close-nya lebih rendah daripada harga open. Nah kemudian ada harga close tadi ya, tadi ada harga open, ada close. Harga close itu adalah harga pada saat marketnya itu tutup teman-teman ya, marketnya tutup.
Maksudnya market buka, market tutup apa bang? Gitu ya. Kalau di saham teman-teman ya, market buka itu seperti setiap harinya misalnya IHSG itu buka jam 9 teman-teman ya. Nah, ketika jam 9 itu berarti marketnya buka. Nah, itu adalah ketika candlestick itu muncul teman-teman ya, di time frame yang daily ya, itu dia akan dibuka dengan level harga open tersebut ya. Jadi dia akan terbentuk di level harga tersebut. Misalnya ada saham BRI, dia dibuka di hari itu dengan harga Rp3.000 misalnya. Nah, itu berarti jam 9 itu dia buka di harga 3.000. Nah, ini oleh karena itu dia akan membentuk level harga market opennya itu di 3.000. Kemudian kalau market close itu apa? Itu adalah ketika candlestick ini kan harga kan dari jam 9 sampai dia tutup gitu teman-teman ya. Itu kan ada gerak-geraknya teman-teman ya. Nah, itu ketika dia tutup di jam 4 ya. Kalau misalnya di saham itu sekarang jam 3 sih. Jam 3 itu dia akan tutup di satu level harga tertentu. Nah, kalau misalnya harga tutupnya itu lebih rendah daripada harga bukanya, oleh karena itu dibilangnya adalah marketnya bearish ya, otomatis seperti itu. Tapi kalau harga close-nya itu lebih tinggi daripada harga open-nya, itu berarti marketnya dibilangnya bullish, atau candle-nya itu bisa jadi warna hijau seperti yang di sebelah kanan. Nah, itu teman-temannya tentang harga open dan harga close. Nah, kemudian ada komponen lain yang dibilangnya adalah sebagai shadow atau sebagai wick. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada komponen yang bentuknya itu seperti lidi teman-teman ya, seperti lidi seperti ini ya, kurus-kurus ya. Nah, ini dibilangnya adalah si wick ini teman-teman ya, si wick ini. Nah, wick ini ada wick yang bagian atas ya, atau lidi bagian atas sama lidi bagian bawah teman-teman ya. Nah, ini bedanya apa ya? Yang membentuk wick ini tuh siapa sih? Nah, ada komponen yang ketiga namanya high teman-teman ya. High ini adalah harga tertinggi yang dicapai sama suatu saham atau suatu pair gitu teman-teman ya, kalau di forex pada hari itu atau pada time frame itu. Oke. Jadi misalnya kalau di saham ya kita kan pakai time frame-nya daily teman-teman ya. Nah, kalau misalnya di time frame daily-nya itu kan berarti kan dia itu menganut dari harga open-nya jam 9 sampai harga close jam 3 tadi ya. Nah, selama masa itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu kan harga bergerak terus teman-teman ya. Dia di jam 10 di mana, jam 11 di mana, dia akan selalu bergerak. Nah, semasa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu dia menempati level harga tertinggi, itulah dinamakan high ya. Jadi misalnya dia itu di jam 9 buka BRI ya, di angka 3.000 tadi teman-teman ya. Kemudian jam 11 siang dia bergerak ke 3.500. Nah, kemudian jam 1 siang dia bergerak lagi di 2.800. Kemudian dia tutup lagi di 2.900. Oleh karena itu dia high-nya itu berarti harga tertinggi tersentuh itu di jam 11 tadi ya, yaitu di harga sekitar 3.500 seperti itu teman-teman. Nah, itu dibilang sebagai harga tertinggi atau harga high. Nah, sedangkan kalau harga low teman-teman ya, ini adalah kebalikannya. Kalau harga high itu kan harga tertinggi. Kalau harga low ini adalah harga terendahnya teman-teman, semasa dari jam dia buka sampai dia tutup. Kalau di saham itu berarti daily dari jam 9 sampai jam 3, dia selama masa itu ketika harga menyentuh harga terendah, dia akan menjadi harga low. Oke. Nah, itu kalau di saham. Kalau di forex teman-teman ya, itu kan time frame-nya banyak ya. Ada yang M30, ada H1, ada H4, ada daily gitu ya. Nah, setiap time frame itu memiliki candlestick sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya contoh, kita pakai time frame M30, berarti satu candlestick itu akan mewakili pergerakan selama 30 menit ya. Jadi kalau yang tadi di saham kan kita lihat satu candle daily, berarti pergerakan harga selama satu hari trading. Kalau yang di forex M30 berarti satu candlestick itu mewakili 30 menit pergerakan. Kalau di H1 berarti dia satu candlestick itu mewakili pergerakan harga selama 1 jam. Kalau H4 berarti satu pergerakan itu satu candlestick mewakili pergerakan selama 4 jam. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Nah, itu tadi yang bearish. Sekarang yang bullish gimana? Yang bullish sama aja teman-teman ya. Dia komponennya sama aja. Ada open, ada close, ada high, ada low. Untuk open, high, close-nya tuh sama aja teman-teman. Cuman posisi close sama open-nya aja yang beda ya kalau yang bullish. Tadi kalau yang bearish itu ingat close-nya itu harus selalu di bawah open-nya. Oke, makanya dia tendensinya turun ya. Turun seperti ini. Nah, tetapi kalau yang bullish teman-teman ya, itu harga harga close-nya itu selalu ada di atas open ya, atau harga open-nya selalu ada di bawah close. Itu yang membedakan antara si bearish dan bullish teman-teman. Oke. Jadi ini adalah komponen yang harus kalian pahamin di dalam mempelajari candlestick. Kalian harus tahu dulu nih, ternyata di candlestick ini ada komponen-komponen seperti ini sehingga kalian harus mengerti. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman ya, yang kedua. Kedua ini adalah yang gue akan sharing adalah tentang 3 behavior yang harus kalian tahu tentang candlestick ya. Jadi
ketika kalian lihat candlestick ini, kalian harus tahu, oh ternyata kalau dia muncul candlestick yang bentuknya seperti ini tuh dia mau melakukan ini gitu ya. Nah, ini yang akan gue sharing hari ini. Ada 3 candlestick behavior ya, atau yang kita sebut juga ini ada cikal bakal dari price action. Kalau misalnya kalian mau belajar price action, kalian harus belajar dulu tentang behavior candle seperti ini. Karena apa? Karena pada dasarnya adalah price action itu adalah kita membuat cerita tentang pergerakan candlestick itu sendiri ya. Jadi pergerakan candlestick itu sendiri kita bikin story nih teman-teman. Yang story-nya itu bisa kita ambil dari info-info yang diberikan sama candlestick ini yang terjadi di dalam market tersebut. Oleh karena itu kalian harus mempelajari hal ini ya. Yang pertama itu adalah behaviornya adalah impulsif, teman-teman ya. Impulsif itu apa? Impulsif itu adalah gerakan yang tendensinya itu kuat sekali atau pressure-nya besar sekali, teman-teman ya. Ini biasanya akan dilambangkan dengan satu candlestick yang sifatnya itu Marubozu ya, atau full body candle seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat candlestick yang range-nya lebar, terus bodinya itu besar, teman-teman ya. Bodinya besar, terus shadow-nya itu kecil-kecil seperti ini. Ya, nah ini namanya adalah candle Marubozu, teman-teman ya. Marubozu. Marubozu ini melambangkan impulsif ya. Jadi kok impulsif itu kenapa? Kok bisa impulsif, Bang? Ya kita pakai logika aja. Berarti kalau misalnya dia candlenya range-nya besar terus bodinya besar, itu berarti tekanan harganya itu juga besar. Banyak adalah partisipan pasar itu yang mengambil eksekusi harga itu di situ. Sehingga dia bisa membuat satu range body ini yang besar ya, teman-teman ya. Oleh karena itu dia sifatnya impulsif. Nah, kalau dia muncul candle impulsif ini kecenderungannya adalah harga yang berikutnya yang akan muncul ya, itu akan meneruskan harga yang muncul di candle impulsif ini ya. Jadi misalnya kita muncul nih, lihat, oh dia muncul candle impulsifnya bullish misalnya ya. Berarti kita bisa berasumsi bahwa oh next candle ini dia juga akan bullish, teman-teman. Kenapa? Karena tekanan yang muncul pada saat si Marubozu ini muncul ya, itu adalah bullish pressure itu cukup besar. Sehingga di candle berikutnya dia kemungkinan juga akan mengikuti bullish juga, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu adalah impulsif. Jadi kalau impulsif itu intinya gunanya itu untuk mendetek yang namanya kelanjutan harga ya, teman-teman ya, kelanjutan harga yang terjadi. Kemudian yang kedua ada rejection, teman-teman ya. Rejection itu apa? Rejection itu adalah penolakan harga ya. Nah, ini tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya dia akan memiliki muncul candle-candle yang bodinya kecil tetapi dia punya wick atau shadow-nya tuh yang besar atau yang panjang, teman-teman ya. Jadi dia bisa munculnya itu biasanya di daerah-daerah support atau resistance seperti itu. Nah, ini ketika dia muncul candle seperti ini, teman-teman ya, atau yang seperti ini ya, tergantung dia terjadi di mana, di support atau di resistance. Itu dia menunjukkan bahwa harganya ini dia akan berbalik arah. Kenapa? Karena gini, logikanya ya. Ini badannya ini tadinya ini kan kalau misalnya low ini kan berarti dia pernah jadi badan, teman-teman ya. Tetapi dia mengalami rejection ke atas atau penolakan harga ke atas sehingga harganya bisa close di atas ini sehingga dia membentuk shadow-nya itu panjang. Berarti dia ada penolakan harga yang tadinya dia mau turun, dia ditolak ke atas sehingga dia tutupnya itu bullish dan meninggalkan shadow bearish atau shadow yang di bawahnya ini yang panjang. Sehingga dia membentuk bullish rejection, teman-teman. Sehingga itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa oh, ternyata harganya tadinya mau turun tetapi banyak market partisipan yang masih belum setuju nih. Jadi dia masih mereject kita punya candlestick sehingga dia tendensi ke atas. Oleh karena itu kalau dia muncul bullish rejection seperti ini ya, itu berarti tandanya dia mau balik arah ke atas. Sebaliknya, kalau dia muncul bearish rejection atau yang kaki di atasnya ini shadow di atasnya yang panjang, dia mau membalikan arah harga ke arah bawah, teman-teman ya. Jadi itu adalah the point of rejection. Yang paling harus ingat adalah dia terjadinya biasa di area support atau resistance dan itu mengindikasikan yang namanya price reversal atau pembalikan arah harga, teman-teman ya. Nah, itu adalah tentang rejection. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, itu kita berbicara tentang false break. False break ini prinsipnya sebenarnya sama seperti rejection, teman-teman ya. Dia penolakan harga, tetapi dia disertai dengan seolah-olah dia tuh nge-break dulu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi di area support ya, ini saya ambil support misalnya. Ya, jadi dia muncul harga misalnya ke arah bawah seperti ini, teman-teman ya, ke arah bawah. Nah, di sini dia seolah-olah break nih, teman-teman ya, seolah-olah sudah break ke bawah, supportnya sudah di break, tetapi dia tidak berhasil dan kembali di reject ke atas sehingga dia membuat swing low dan arahnya malah ke atas. Nah, yang seolah-olah break ini dinamakan adalah false break atau fake out, teman-teman ya. Ini sering gue sebut juga di video-video gue sebelumnya. Dan false break ini menjadi penting. Kenapa, teman-teman? Karena false break ini mengandung yang namanya momentum ya. Momentum ya. Jadi momentumnya ini lebih besar. Seperti kalau misalnya kalian main ketapel, teman-teman ya, kalian tarik itu ketapel, itu kan ada apa ya? Ada gaya pegas ke belakang.
tapi setelah pegasnya kalian lepas kan momentum untuk mendorongnya itu lebih kenceng ya. Nah itu logikanya seperti itu. Jadi false break ini salah satu price action yang gue suka karena dia mengandung momentum teman. Ya prinsipnya seperti rejection, dia pembalikan arah harga juga price reversal, tetapi bedanya adalah dia seolah-olah ngebreak dulu supportnya baru dibalikin lagi. Itu namanya adalah si false break. Nah, itu adalah candle behavior yang kalian tahu. Dan yang terakhir ini gue mau jelasin tentang candle power teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah ngomongin yang namanya impulsif, terus kemudian ngomongin rejection, terus juga ngomongin false break. Nah, sekarang gue kasih kalian satu di sini teman-teman yang terakhir ya. Ini adalah candle power berdasarkan bentuk teman-teman ya. Kalau kalian melihat bentuk full body seperti ini teman-teman, yang sebelah kiri ya, atau yang sebawahnya bearish atau bullish sama aja ya, cuma beda tendensi arahnya doang, mau naik atau turun. Tapi dia nggak ada kakinya teman-teman. Yang kalian lihat bentuk body candle-nya ya, dia bentuknya full body candle seperti ini, tidak ada kakinya. Berarti ini menunjukkan pressure harga yang terkencang ya. Kalau bullish ya itu paling bullish, kalau misalnya bearish paling bullish. Kemungkinan terjadinya setelah harga ini adalah kelanjutan arah harga. Jadi kalau misalnya kalian muncul melihat ini di chart teman-teman ya, kalian pastikan next candle itu kemungkinan dia akan ngikutin bullish lagi kalau terjadi di bullish. Tapi kalau terjadi di bearish ya kemungkinan next candle dia akan terjadi bearish lagi. Nah, kedua yang seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat bentuk candle-nya seperti ini ya, kakinya panjang terus dia ditutup dengan candle bullish yang bodinya kecil seperti ini juga menunjukkan yang namanya tendensi untuk bullishnya itu kencang juga teman-teman. Karena apa? Karena dia mengandung rejection di bawah teman-teman ya, mengandung rejection di bawah sehingga tutupnya itu close-nya itu menjadi hammer seperti ini, candle bullish yang kecil. Nah, ini juga menunjukkan dia tekanan bullishnya itu akan semakin besar. Nah, kalau kalian melihat candle standar seperti ini yang ketiga ya, ini menunjukkan ini adalah kondisi bullish yang standar aja yang biasa. Dia memiliki body, dia memiliki kaki atau shadow-nya juga standar gitu ya. Jadi ini menunjukkan bullish yang standar ya. Jadi powernya itu makin turun nih. Yang nomor satu bullishnya seperti ini, yang kedua ini powernya lebih besar, lebih turun sedikit. Yang ketiga ini normal, dan yang keempat ini spinning top seperti ini teman-teman. Kalian kalau melihat di pasar ini candle bullish ya, tapi bodinya kecil, body bullishnya kecil, terus kakinya panjang-panjang atas bawah. Ini menandakan marketnya lagi bingung ya, lagi netral, masukin fase netral, belum ada arah dia mau naik, kejelasan belum ada juga. Jadi ini fasenya kalau misalnya di anak milenial itu adalah fase galau lah, ibaratnya kita bisa bilang dia galau harganya ya. Dia nggak ngerti, belum tahu, belum ada arah, dia mau atas atau mau ke bawah. Dia tadinya naik ya, kemudian pas di atas dia sudah capek naik, mungkin kecapean, exhaust ya, sehingga dia muncul candle seperti ini ya. Di candle bearish juga ada seperti ini sama. Dan kemudian muncullah yang paling least bullish atau yang paling lemah bullishnya adalah yang seperti ini teman-teman ya. Dia tadinya naik ke atas tapi kemudian dia di reject sehingga dia membentuk shadow-nya panjang seperti ini dan body candle-nya itu yang bullishnya kecil seperti ini. Ini yang paling least bullish teman-teman ya, yang paling lemah power bullishnya. Nah, begitupun juga di bearish ya, dia juga ada candle-candle seperti ini, sama aja yang seperti tadi gue jelasin, cuman posisinya kebalik aja. Yang tadi gue jelasinnya itu posisinya bullish ya, yang ini adalah posisinya sebagai bearish. Nah, kalau candle doji ini fungsinya apa bang? Yang sebelah kanan ya, 11, 12, 13 ini adalah candle netral ya, candle netral. Jadi ketika kalian melihat candle ini terbentuk di dalam market, yang misalnya tadinya candlenya dari bearish nih, bearish kenceng, tiba-tiba dia muncul doji. Ini berarti dari tadinya fasenya itu harganya trennya ada bearish, ketika dia muncul doji berarti dia ibaratnya dia mau nge-clearin posisi si bearishnya ini, powernya itu mau di-reduce dulu nih, mau dinetralin dulu, sehingga dia mau take decisionnya mau naik ke atas atau turun ke bawah atau dilanjutin ke bawah itu masih belum tahu. Kita mesti melihat the next candle actionnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca di satu buku gitu ya, kalau candle doji ini mengindikasikan reversal, nggak selamanya seperti itu, nggak selamanya doji itu mengindikasikan reversal, itu yang kalian ingat ya. Tapi yang kalian harus jadikan mindset adalah candle doji itu mengindikasikan adanya harga yang netral. Oke? Nah, sekarang gue akan tunjukin ke kalian contohnya di chart teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat ya. Nah, di chart seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini candle impulsif itu gunanya buat apa ya. Jadi misalnya ada area support teman-teman ya. Di sini garis biru ini yang kalau misalnya kita lihat harganya dari bagian sini teman-teman ya, ke bawah sini, ini kan garis biru menjadi area support ya di sini ya. Support. Kalau kalian lihat ya, ini area support di sini, kalau misalnya dia di break dengan satu candle Marubozu seperti ini teman-teman, ini kemungkinan harganya akan terus jalan ke bawah teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena candle Marubozu ini mengindikasikan bahwa dia di breaknya itu dengan satu power atau satu bearish pressure yang besar. Yang besarnya dari mana ketahuannya? Ya dari range candle ini yang besar dengan body, dengan shadow-nya juga yang kecil-kecil ya, nggak ada shadow atas, shadow bawahnya juga kecil. Ini dengan body candle yang tebal teman-teman ya. Ini yang bisa menunjukkan bahwa
ternyata di candle tersebut ada yang namanya pressure besar. Nah ini kalau misalnya dia retrace pun teman-teman ke atas ya, dia nggak bakal bisa ngelebihin dari range-nya si body candle ini, sehingga dia ketika dia sampai ke pivotnya aja nih teman-teman, di tengahnya dia sudah retrace ke bawah gitu ya. Nah sedangkan kalau kalian lihat garis merah ini teman-teman ya, di sini kan yang gue contoh ambil yang dari sini teman-teman, yang gue lihat di sini ya. Ini kalian lihat ya, ini garis merah ini ya, ini sebagai support juga teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini ke bawah, ini kalian lihat ya, ketika dia sampai support dia ada rejection teman-teman. Nah kaki ini kan yang tadi ini kan familiar yang tadi gue bilang teman-teman ya, yang dicontoh di gambar itu, ini dinamakan sebagai rejection teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat candle sudah menunjukkan rejection seperti ini, dia kemungkinan dia akan balik arah ya. Dan di sini juga gue bisa kasih lihat teman-teman ya, di sini juga ada banyak candle rejection ya, di sini candle rejection, rejection juga di sini. Ketika dia muncul berbagai rejection ini, kita sudah harus bisa menganalisa bahwa oh ini banyak rejection nih di area ini nih, berarti di area ini kemungkinan besar dia akan ada reaksi dulu nih, baru dia menunjukkan arah sebenarnya gitu ya. Nah setiap ada rejection seperti ini kita lihat ya, di sini juga ada rejection, ini pasti akan mengindikasikan adanya pembalikan arah, walaupun pembalikan arahnya minor teman-teman ya. Tetapi kita harus siap-siap kalau misalnya dia muncul rejection seperti ini, kita tahu bahwa harganya itu sudah mulai lemah ya. Dia kalau misalnya bullish ya berarti bullishnya udah mulai lemah. Di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman ya. Tadinya candlenya Marubozu di sini aman, dia naik terus. Tapi ketika dia sudah muncul rejection seperti ini, rejection ya, candle rejection seperti ini, dia langsung balik arah ke bawah. Itu bisa menjadikan indikasi kita bahwa rejection ini intinya kita bisa tahu lah, kalau misalnya sudah banyak candle mengalami rejection, berarti trennya tersebut sudah mengalami pelemahan. Oke teman-teman, jadi ini aja sih yang mau gue sharing yang harus kalian tahu teman-teman ya. Memang kesannya simple tetapi ini powerful sekali teman-teman ya. Kalian kalau mau belajar price action, kalian harus bisa menguasai candlestick seperti ini, dan ini yang sebenarnya menjadi basicnya aja. Kalau misalnya kalian sudah menguasai hal ini yang gue sharing di hari ini teman-teman ya, kalian sebenarnya sudah bisa belajar price action yang lebih lanjut teman-teman. Oke. Mungkin sekian dulu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang gue buat yang seperti ini teman-teman ya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang, atau kalian mau request tentang apa yang mau gue bahas ke depannya. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading teman-teman, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian bisa langsung join di link tersebut, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya teman-teman ya, dan juga set remindernya itu ke all, jangan ke recommended, supaya setiap kali gua upload video yang tentunya sifatnya edukatif seperti ini, kalian tidak ketinggalan teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman. Semoga apa yang gua sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.